Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yang akan menemani kalian belajar biologi. Oke, pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas soal-soal yang berhubungan tentang biologi mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA ya, yang saya rangkum menjadi pendalaman materi biologi. Jadi, di sini nanti kalian akan belajar soal-soal yang berhubungan tentang biologi dari kelas 1 sampai kelas 3 pada semua bab ya. Jadi, mungkin nanti juga untuk pendalaman materi biologi ini ada beberapa part dari video ini. Jadi, stay tune ya. Oke, seperti biasanya sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama dulu. Siswa Y merasakan ada benjolan lunak pada lehernya. Beberapa hari kemudian, benjolan tersebut menjadi berwarna coklat kemerahan seperti daging. Setelah diperiksakan ke dokter, ternyata siswa Y terkena karsinoma sel basal atau disingkat dengan BCC. Objek kajian dan cabang biologi yang terkait dengan kondisi siswa Y adalah, berarti untuk soal yang pertama ini kita membahas tentang cabang-cabang biologi ya. Jadi, ilmu biologi itu sangat luas, makanya dibagi menjadi cabang-cabang. Nah, untuk yang soal pertama ini, kita cabang-cabang biologi yang kita pelajari adalah berdasarkan tingkat organisasi kehidupan. Maaf ya, tingkat organisasi kehidupan atau saya tulis di sini TOK. Nah, untuk cabang-cabang biologi yang didasarkan atas tingkat organisasi kehidupan ini ada berbagai macam. Mulai dari yang pertama, yang paling kecil apa? Molekul ya. Untuk tingkatan molekul, cabang biologinya adalah biologi molekuler atau biasanya juga disingkat dengan biomol gitu saja. Kemudian naik ke tingkat yang lebih tinggi yaitu sel ya. Untuk tingkat sel, cabang biologi yang mempelajari sel adalah sitologi. Nah, sel akan bergabung menjadi jaringan ya. Jadi yang ketiga adalah jaringan. Ilmu biologi yang mempelajari tentang jaringan adalah histologi. Nah, kemudian jaringan-jaringan ini akan bergabung menjadi suatu organ ya. Jadi yang keempat adalah organ. Ilmu yang mempelajari tentang organ adalah organologi. Nah, setelah itu nanti akan ada individu. Setelah organ itu kan akan ada individu. Nah, individu ini nantinya akan dibagi menjadi dua, yaitu struktur dalam dan juga struktur luar. Untuk yang struktur dalam ya, struktur dalam makhluk hidup itu dipelajari dalam ilmu anatomi. Sedangkan untuk struktur luarnya ya, struktur luarnya makhluk hidup itu akan dipelajari pada fisiologi. Nah, gitu ya. Ini adalah cabang-cabang biologi berdasarkan tingkat organisasi kehidupan. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa siswa Y terkena karsinoma sel basal. Nah, ini ada kata-katanya sel ya. Berarti di sini apa? Cabang biologi yang menjelaskan tentang sel. Apa itu? Sitologi. Jadi jawabannya adalah yang A ya, objek kajiannya adalah sel, kemudian cabang biologi yang terkait adalah sitologi. Gitu, paham ya? Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada 9 gambar ya yang berbeda-beda. Berdasarkan gambar tersebut, manakah yang termasuk keanekaragaman hayati tingkat spesies? Oke, berarti kita sekarang belajar tentang keanekaragaman hayati ya. Keanekaragaman hayati itu adalah berbagai macam variasi pada makhluk hidup. Nah, untuk keanekaragaman hayati sendiri itu dibagi menjadi beberapa macam ya. Yang pertama adalah keanekaragaman hayati tingkat gen ya. Nah, untuk keanekaragaman hayati tingkat gen ini adalah keanekaragaman hayati yang terjadi pada suatu kelompok spesies namun beda varietas ya.
Di sini ada kata-kata spesies. Siapakah yang disebut dengan spesies? Jadi, spesies itu adalah ketika ada dua makhluk hidup ya yang sama dan melakukan perkawinan, hasil dari perkawinannya itu adalah bersifat fertil atau bisa menghasilkan keturunan kembali. Itulah disebut dengan spesies ya. Oke. Untuk keanekaragaman hayati tingkat gen ini, misalnya nih contohnya kucing Angora, kucing Sphinx, dan lain sebagainya ya, berbagai macam kucing. Oke, untuk yang nomor 2 adalah keanekaragaman hayati tingkat spesies. Jadi, keanekaragaman hayati tingkat spesies itu adalah keanekaragaman hayati yang terjadi pada tingkat komunitas ya, dari berbagai spesies. Misalnya seperti apa nih pada famili Felidae? Pada famili Felidae ada kucing, ada harimau, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang nomor 3 ada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, ini berbeda sendiri ya. Untuk keanekaragaman hayati tingkat ekosistem ini adalah variasi yang ada di antara ekosistem ya, antar ekosistem. Misalnya nih seperti apa pada ekosistem laut. Di ekosistem laut atau ekosistem perairan itu ada perairan air tawar dan juga air laut. Itu adalah contoh dari keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Oke, setelah itu langsung kita lihat kembali pada soalnya. Nah, berdasarkan gambar tersebut, manakah yang termasuk keanekaragaman hayati tingkat spesies ya? Jadi untuk tingkat spesies itu berarti kita memperhatikan yang nomor 2 ini. Berarti keanekaragaman hayati yang terjadi pada tingkat komunitas dari berbagai spesies. Nah, tadi saya sudah menyinggung nih seperti famili Felidae. Di situ ada anggotanya yaitu kucing, kemudian ada harimau dan juga ada singa ya. Nah, jadi jawabannya adalah 159. Mana nih 159? Oke, yang C ya. Oke, untuk lebih memahamkan kalian tentang keanekaragaman hayati ini, mari kita coba lihat. Untuk keanekaragaman hayati tingkat gen, di gambar ini ditunjukkan dengan nomor 3 ada jeruk nipis ya. Kemudian ada jeruk lemon dan juga ada jeruk biasanya atau jeruk keprok ya. Jadi untuk keanekaragaman hayati tingkat gen ini dicontohkan pada nomor 3, 7 dan juga 8 ya. Oke, kemudian untuk keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, oke. Jadi ini nih ya, ekosistem laut, kemudian ekosistem apa nih? Padang pasir ya. Kemudian di sini maaf ya, ini kemudian gurun ya. Ini adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Oke, berarti 2, 4 dan juga 6 ya. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Pada saat studi wisata di Kebun Raya Cibodas, Farah mencatat 3 spesies tumbuhan yang dia temui, yaitu Araucaria angustifolia, Araucaria araucana, dan Araucaria columnaris. Tingkatan takson terendah yang mengelompokkan ketiga tumbuhan tersebut dalam takson yang sama adalah, berarti kalian masih ingat tentang tingkatan takson dalam makhluk hidup? Oke, jadi tingkatan takson dalam makhluk hidup, tingkatan takson pada makhluk hidup itu mulai dari yang pertama apa? Kingdom ya. Dari kingdom kemudian ada filum atau divisio. Nah, untuk film itu diperuntukkan untuk hewan ya, untuk hewan, sedangkan kalau divisio itu adalah untuk tumbuhan. Nah, setelah film atau divisio itu nanti ada kelas ya. Dari kelas kemudian ada ordo, dari ordo kemudian ada family. Dari family kemudian ada genus, dari genus kemudian ada spesies. Nah, berarti takson yang paling rendah adalah spesies. Oke, nah kalian masih ingat juga tentang penamaan tata nama ilmiah. Jadi misalnya di sini ada Araucaria angustifolia. Oke, berarti ini kan ada aturannya ya. Untuk yang nama pertama itu dia menunjukkan
genus atau marga ya. Kalau Angustifolia atau nama kedua itu dia penunjuk spesies. Oke ya, jadi kalau nama pertama dia menunjukkan genus, kalau nama kedua itu menunjukkan spesies. Nah, di sini ditanyakan tingkatan takson terendah yang mengelompokkan ketiga tumbuhan tersebut. Berarti yang kalau kelompok itu harus sama. Di sini yang sama apanya? Araucarianya ya. Ini Araucaria angustifolia, ini Araucaria araucana, ini Araucaria columnaris. Nah, dilihat di sini Araucaria itu termasuk dalam golongan apa? Genus. Jadi mereka bertiga itu dikelompokkan dalam takson yang sama dari genusnya. Jadi jawabannya adalah yang E. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Saat ini dunia dilanda pandemi coronavirus disease atau disebut dengan COVID-19 yang berdampak hampir di semua aspek kehidupan. Berikut gambar struktur tubuh virus corona seperti ini ya. Bukan persis tapi seperti ini. Pernyataan yang tidak sesuai dengan gambar tersebut adalah berarti yang tidak cocok dengan virus, lagi-lagi adalah virus corona ya. Langsung saja kita mulai mengurutkan dari yang A. Bersifat aseluler. Aseluler itu berarti bukan sel. Virus itu sel atau bukan? Bukan sel, berarti benar bersifat aseluler ya. Kenapa kok virus itu dikatakan sebagai aseluler? Karena virus itu tidak mempunyai organel sel. Makanya itu virus itu sangat membutuhkan inang atau sangat membutuhkan makhluk hidup yang lainnya karena dia tidak punya organel sel. Kalau dia tidak punya organel sel, bagaimana dia bisa berkembang biak ya? Makanya butuh inang untuk meminjam organel-organel sel dari sel inangnya gitu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya yang B, mempunyai asam nukleat berupa DNA dan RNA. Dilihat di sini ada kata-kata dan. Kalau dan berarti seolah-olah virus corona itu punya DNA dan juga punya RNA. Padahal kalau virus itu hanya punya salah satu di antara DNA dan juga RNA. Untuk virus corona sendiri itu merupakan virus karena dia hanya mempunyai RNA, tidak mempunyai DNA ya. Jadi untuk yang B ini bukan merupakan ciri virus. Nah, untuk yang C membutuhkan sel hidup untuk berkembang biak. Nah, ini sudah pasti ya, karena dia tidak bisa kalau tidak berkembang biak dengan inangnya. Kemudian yang D mempunyai kapsid yang tersusun atas protein. Kapsid itu seperti kepala ya. Seharusnya di sini itu setelah RNA-nya ini, di sini ada kapsid. Nah, kalau di sini neurokapsid ya, tapi biasanya juga ada kayak pembungkusnya gitu loh, kayak kepalanya gitu. Nah, ini disebut dengan kapsid atau kepala. Nah, kepalanya ini memang tersusun atas protein ya. Oke. Kemudian jadi ini jawab untuk yang D adalah benar. Ini adalah ciri dari virus. Untuk yang E mempunyai kapsul pembungkus dari lipid. Nah, kalau mempunyai kapsul pembungkus itu sama dengan envelope. Nah, ini envelope. Jadi yang ini yang ungu ya, yang warna ungu menyelubungi semuanya itu merupakan envelope ya, atau pembungkus, kapsul pembungkus. Nah, dia itu tersusun atas lipid. Makanya itu yang namanya virus itu kalau misalnya nih sel inangnya itu hewan, maka sel pembungkusnya ini, envelope-nya ini juga lipidnya hewan dan lain sebagainya ya. Jadi untuk yang E juga merupakan ciri dari virus. Kalau di sini dikatakan yang tidak sesuai, berarti secara tidak langsung kita mencari yang bukan ciri dari virus ini. Apa yang salah? Yaitu yang B. Tuh ya. Jadi dia hanya mempunyai RNA saja, tidak mempunyai DNA ya. Oke, paham? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Oke, ini adalah gambar dari bakteri ya, yaitu reproduksi bakteri. Gambar di samping menunjukkan terjadinya perpindahan materi genetik pada bakteri yang disebut proses. Oke, jadi di sini kita mempelajari tentang perkembangbiakan bakteri ya. Perkembangbiakan bakteri. Saya tulis dulu.
Kalau kalian masih ingat, perkembangbiakan bakteri itu ada dua macam cara, yaitu secara aseksual dan yang kedua adalah secara seksual. Nah, kalau secara aseksual berarti dia tidak membutuhkan dua bakteri. Biasanya hanya satu bakteri saja ya. Nah, contohnya aseksual itu seperti apa? Seperti pembelahan biner ya. Pembelahan biner. Jadi dari satu bakteri kemudian nanti langsung jadi dua ya. Itu adalah perkembangbiakan bakteri secara aseksual. Nah, sedangkan kalau perkembangan bakteri secara seksual itu ada tiga macam ya. Yang pertama adalah transformasi. Nah, transformasi ini adalah rekombinasi genetik melalui proses penambahan fragmen DNA asing ke DNA penerima ya. Kemudian untuk yang kedua ada konjugasi. Nah, konjugasi itu adalah transfer materi genetik dari satu bakteri ke bakteri lainnya melalui kontak secara langsung ya. Jadi ini cirinya adalah kontak secara langsung. Artinya apa? Ada dua bakteri ya. Kemudian untuk yang ketiga ada yang namanya transduksi. Masih ingat transduksi itu apa? Transduksi itu adalah perkembangbiakan bakteri atau transfer materi genetik pada bakteri melalui virus ya. Ini melalui virus. Oke. Nah, dari gambar ini maka diketahui bahwa yang awal ini ada dua bakteri ya. Kalau ada dua bakteri ya, misalnya yang satu itu pendonor, yang satu itu penerima, maka yang tepat perkembangbiakannya adalah secara konjugasi ya. Jadi konjugasi tadi apa? Transfer materi genetik dari bakteri satu ke bakteri lainnya melalui kontak secara langsung. Jadi langsung bertemu. Nah, nanti dia akan membentuk nanti dia untuk yang bakteri pendonor ini nanti akan menjulurkan pilus seksnya ya. Ini adalah pilus seks ya. Fungsinya pilus seks ini untuk apa? Dia untuk mentransfer materi genetiknya ini. Nah, dilihat ya di sini kan ada materi genetik yang akan masuk ke bakteri yang satunya. Nah, dilihat di sini nih. Nah, di sini ada materi genetik yang baru ya. Dari mana ini? Dari bakteri pendonor ya. Oke. Nah, setelah itu materi genetiknya ini yang baru ini nantinya akan disisipkan dengan materi genetik yang lama. Jadinya, kan ini sama ini kan sudah berbeda ya. Ini masih di luarnya, ternyata ini sudah bergabung. Nah, berarti untuk yang bakteri penerima ini sudah mempunyai materi genetik dari bakteri pendonor gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke soalnya. Perpindahan materi genetik pada bakteri pada gambar ini disebut dengan proses konjugasi. Jadi jawabannya adalah yang D. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Berikut adalah beberapa jenis bakteri. Ada 6 jenis bakteri. Bakteri yang bermanfaat untuk industri makanan dan minuman adalah, berarti kita harus mencari satu persatu peranan dari jenis bakteri yang dipaparkan ya. Langsung saja untuk yang pertama, Lactobacillus bulgaricus. Nah, kalau ada Lactobacillus berarti dia merupakan bakteri untuk pengolahan susu ya. Jadi Lactobacillus bulgaricus ini fungsinya untuk membantu pembuatan yogurt. Untuk yang nomor 2, Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis ini adalah salah satu jenis bakteri yang bisa menimbulkan salah satu penyakit, yaitu apa? TBC ya. TBC itu batuk yang berkepanjangan yang sampai keluar darahnya ya. Kemudian yang nomor 3, Salmonella typhosa. Salmonella typhosa ini merupakan jenis bakteri yang juga menyebabkan penyakit apa? Tipes ya, tifus atau demam tinggi. Kemudian yang keempat, Acetobacter psillinum. Acetobacter psillinum ini fungsinya untuk membuat nata de coco. Nah, nata de coco. Siapa yang suka nata de coco? Itu ada peranan bakteri Acetobacter di dalamnya ya. Lanjut yang nomor 5, Streptococcus thermophilus. Streptococcus thermophilus ini fungsinya juga untuk membuat yogurt.
Karena apa? Karena Streptococcus ini bisa mengubah zat gula pada substrat menjadi asam laktat. Kalau asam laktat, kalau yogurt kan asam ya. Gitu. Kemudian yang nomor 6, Treponema pallidum. Dia ini salah satu bakteri yang juga bisa menyebabkan penyakit, yaitu sifilis, penyakit sifilis ya. Penyakit sifilis. Penyakit sifilis ini adalah penyakit pada alat kelamin ya. Oke. Nah, jadi bakteri yang bermanfaat untuk industri makanan dan minuman adalah apa saja? Lactobacillus bulgaricus, kemudian Acetobacter sillinum dan juga Streptococcus thermophilus. Berarti nomor 1, 4 dan juga 5. Jadi jawabannya adalah C. Paham ya? Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 7. Pasangan yang tepat antara jenis alga dan peranannya adalah berarti kita harus mencari yang tepat ya. Kita analisis dulu mulai dari yang A. Euhema. Euhema sp ini fungsinya sebagai apa? Sebagai bahan agar-agar. Jadi yang A ini seharusnya menjadi bahan agar-agar. Jadi yang A ini salah. Kemudian yang B ini korela. Korela ini fungsinya untuk PST. Apa itu PST? PST itu adalah protein sel tunggal. Protein sel tunggal itu bisa bermanfaat sebagai bahan makanan ya. Nah, kemudian yang C, ini yang B berarti seharusnya benar, tapi kita lihat dulu yang C. Yang C diatom. Diatom ini fungsinya untuk dia untuk memerangi hama atau serangga pada tumbuhan gitu ya. Jadi sebenarnya bukan hanya pada sayuran saja, tapi juga pada tumbuhan-tumbuhan yang lainnya ya. Itu adalah fungsinya diatom. Jadi diatom tadi fungsinya untuk apa tadi? Dia fungsinya untuk mengusir hama ya, mengusir hama atau serangga pada tanaman. Nah, oke. Kemudian yang D berarti ini salah ya, kurang tepat. Untuk yang D, sargasum. Sargasum ini fungsinya sebagai penghasil asam alginat. Berarti yang sargasum ini seharusnya peranannya ini. Nah, asam alginat itu apa? Asam alginat itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat cangkangnya pil ya. Atau kapsulnya pil ya. Kapsulnya pil. Maaf. Kok kapsulnya pil ya? Ya sudah, nggak apa-apa. Kapsulnya pil. Jadi kalau untuk kapsul ya, kapsul itu kan ada pembungkusnya tuh. Nah, pembungkusnya itu berasal dari asam alginat ya. Oke, jadi kalau sargasum itu bisa dibuat untuk bermanfaat pada bidang farmasi. Kemudian untuk yang E, ulva. Ulva ini fungsinya sebagai bahan makanan juga ya. Jadi ulva sebagai bahan makanan, bukan sebagai bahan penggosok, bahan makanan. Nah, berarti yang D itu salah, yang E juga salah. Jadi jawabannya adalah yang B. Korela peranannya adalah protein sel tunggal ya. Oke, paham? Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Cermatilah dua organisme berikut. Nah, di sini ada dua organisme ya. Mikroorganisme tersebut dikelompokkan dalam kelompok yang sama. Hubungan antara kelompok dan dasar pengelompokan mikroorganisme tersebut adalah, sekilas kalian kalau melihat dua gambar ini, apa yang menyamakan dan juga apa yang membedakan? Apa? Iya, ininya ya, ada struktur seperti ini, tapi ini ada satu, ini ada dua. Nah, ternyata kedua makhluk hidup ini termasuk dalam golongan protista, mirip hewan atau disebut dengan protozoa. Nah, protozoa ini dibedakan atau dikelompokkan ya, diklasifikasikan berdasarkan alat geraknya gitu. Alat geraknya. Berdasarkan alat geraknya, protozoa itu dibedakan menjadi berbagai macam. Yang pertama ada rhizopoda ya. Rhizopoda itu adalah kaki semu. Jadi dia itu sebenarnya tidak punya dia itu punya kaki tapi seolah-olah tidak punya kaki. Jadi misalnya seperti ini nih. Nah, contohnya biasanya seperti ini. Amoeba ya. Jadi dia itu aslinya kayak gini, cuma lapisan-lapisan yang ada di luarnya ini mengalami penjuluran. Nah, penjulurannya ini difungsikan sebagai alat gerak. Nah, kalau ini nanti jadinya kan kayak gini ya. Nah,
Makanya amoeba itu bentuknya tidak tetap. Karena apa? Ya karena itu tadi sebenarnya dia seharusnya tidak punya kaki, tapi dia punya kaki ya. Oke, itu adalah Rhizopoda. Kemudian yang kedua adalah Ciliata. Ciliata itu adalah rambut getar. Jadi misalnya seperti ini. Nah, ini biasanya ya. Ini adalah kelompok Ciliata. Kemudian yang ketiga adalah Flagellata. Flagellata itu adalah bulu cambuk ya. Bulu cambuk itu seperti apa? Seperti ini. Nah, jadi yang ditunjukkan pada gambar ini merupakan kelompok Flagellata kedua-duanya. Yang membedakan hanyalah yang ini bulu cambuknya atau flagelnya itu 1, kalau yang ini flagelnya itu 2. Nah, untuk yang terakhir adalah kelompok sporozoa ya. Kelompok sporozoa ini memang benar-benar dia tidak punya kaki ya. Jadi bentuknya cuma gini aja ya. Oke. Dari keterangan yang saya berikan ini, berarti hubungan antara kelompok dan dasar pengelompokan mikroorganisme tersebut adalah kelompoknya apa? Kelompoknya Flagellata karena alat geraknya berupa apa ini? Bulu cambuk atau disebut dengan flagel. Nah, jadi Flagellata dasar pengelompokannya adalah alat gerak, benar ya? Jadi yang benar adalah E. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Seorang siswa MA kelas 10 berkunjung ke toko roti dan mengamati roti yang tidak terjual. Roti tersebut ditumbuhi oleh jamur. Siswa tersebut tertarik untuk mengamatinya. Hasil pengamatan di bawah mikroskop terlihat seperti gambar berikut. Nah, ciri khas dari jamur tersebut adalah, siapa di sini yang sudah pernah mengamati jamur seperti ini? Nah, kebanyakan sudah pernah ya, karena jamur ini kebanyakan itu ada pada roti yang membusuk, kemudian juga ada pada tempe ya. Jadi banyak sekali yang diinggapi sama jamur ini. Kebanyakan anak-anak kalau mengamati jamur sudah pasti ketemu ini ya. Nah, ini adalah jamur apa nih? Ini adalah jamur Rhizopus ya. Rhizopus. Nah, karena ini jamur rhizopusnya pada roti, maka disebut dengan Rhizopus stolonifer. Nah, Rhizopus stolonifer ini dia itu termasuk dalam kelompok apa? Zygomicota. Kalau kelompok Zygomicota, maka alat reproduksinya alat reproduksi seksualnya adalah zigospora. Nah, sedangkan aseksualnya adalah spora yang tumbuh dari hifa ya. Jadi hifanya itu adalah ini, yang panjang ini adalah hifanya. Kemudian ini adalah kotak sporanya ya, kotak spora atau sporangium. Nah, kalau nanti dipecah ya, ini kalau nanti dipecah itu pasti ada titik-titik gini. Nah, titik-titik ini disebut dengan spora ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke soal lagi. Ciri khas jamur tersebut adalah, yang A, memiliki hifa tidak bersekat. Hifanya itu yang ini ya. Dilihat nih, hifanya bersekat atau tidak? Tidak, karena kalau hifa bersekat itu nanti seperti ini. Nah, ini ada sekatnya ya. Kalau hifanya Rhizopus stolonifer ini tidak bersekat. Seharusnya ini benar, tapi kita lihat dulu nih yang B. Memiliki basidiospora. Nah, di sini basidiospora. Basidiospora itu adalah alat perkembangbiakan dari kelompok Basidiomycota. Basidiomycota itu adalah kelompok jamur yang punya payung nih. Kebanyakannya ya kayak jamur-jamur yang biasanya kita makan. Nah, ini adalah Basidiocarp. Nah, Basidiocarpnya ini nanti akan menghasilkan Basidiospora ya. Berarti jawabannya bukan ini. Untuk yang C nih, memiliki askus. Nah, askus itu adalah kantung spora juga, tapi miliknya Ascomycota ya. Jadi ini bukan juga. Kemudian yang D, mengalami konjugasi. Konjugasi itu tidak hanya pada Rhizopus stolonifer, karena untuk jamur-jamur yang lain juga bisa mengalami konjugasi ya.
Berarti jawabannya bukan D, karena yang di sini diminta adalah ciri khas. Dan yang E, reproduksi aseksual dengan tunas. Nah, reproduksi aseksualnya ini kalau dengan tunas itu tidak hanya rhizopus saja, tapi untuk jamur-jamur yang lain juga bisa. Sehingga ini bukan termasuk ciri khas. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Dia tidak memiliki hifa yang bersekat ya. Oke, paham ya? Kalian bisa baca lagi tentang jamur ya, fungi. Oke, di bab fungi. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Jamur yang menyebabkan penyakit kulit kaki atlet berasal dari divisi. Oke, ini ada diminta penyakit kulit atlet, penyakit kulit kaki atlet. Nah, kalian pasti asing ya dengan penyakit kulit kaki atlet. Nah, penyakit kulit kaki atlet ini juga biasanya kalau orang-orang biasanya menyebutnya itu adalah kutu air ya. Nah, itu adalah penyakit kulit kaki atlet. Nah, untuk penyakit kulit kaki atlet itu sendiri itu disebabkan oleh beberapa jamur ya. Beberapa jamur. Ini masih membahas tentang jamur. Jamurnya ini adalah Trichopiton. Trichopiton. Gimana ya? Trichopiton. Nah, Trichopiton rubium. Trichopiton rubium atau juga biasanya selain Trichopiton rubium ini juga ada yang disebabkan oleh jamur yang namanya jamur Epidermophyton ya, Epidermophyton. Tapi kebanyakan jamur yang menyebabkan penyakit kulit kaki atlet itu adalah Trichopiton rubium. Nah, Trichopiton rubium ini adalah salah satu jamur yang belum diketahui reproduksi seksualnya. Masih ingat pengelompokan jamur itu berdasarkan apa? Berdasarkan seksualnya ya. Jadi kalau kalian masih ingat klasifikasi jamur itu berdasarkan reproduksi seksualnya, reproduksi seksual. Nah, mulai dari apa? Ada yang dia tidak punya belum diketahui reproduksi aseksualnya. Kalau dia tidak diketahui reproduksi aseksualnya, dia digolongkan menjadi kelompok Deuteromycota. Deuteromycota ya. Pokoknya semua jamur yang belum diketahui reproduksi seksualnya itu dia dimasukkan ke dalam kelompok Deuteromycota. Nah, selanjutnya kalau misalnya pada suatu waktu kemudian diketahui reproduksi seksualnya, maka dimasukkan ke kelompok yang berbeda-beda sesuai dengan reproduksi seksualnya. Ada apa saja? Seperti tadi ada Zygomycota ya. Yang reproduksi seksualnya itu menghasilkan zigospora. Kemudian juga ada Ascomycota yang mana reproduksi aseksualnya itu menghasilkan ascus ya atau ascospora. Kemudian juga ada Basidiomycota atau reproduksi seksualnya ini menghasilkan Basidiospora ya. Nah, untuk Trichopiton rubium ini merupakan salah satu jamur yang belum diketahui reproduksi seksualnya sehingga dia dimasukkan ke dalam divisi apa yang tadi ya? Deuteromycota. Oke ya, gitu. Jadi jawabannya adalah yang E, Deuteromycota. Karena apa? Karena dia belum diketahui reproduksi seksualnya ya. Paham ya? Oke, mungkin untuk video kali ini 10 soal ini sudah cukup ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih sekali atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah tulisan, dan lain sebagainya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya ya.